فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, di mana kita telah masuk pada bait yang pertama, yaitu ucapan Imam Al-Baiquni, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Saya memulai dengan alhamd, yaitu memulai dengan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala sambil berselawat atas Nabi Muhammad sebaik-baik nabi yang diutus. Dan telah lewat bahwasanya memulai khutbah dan kitabah, penulisan serta perkara-perkara yang penting dengan alhamdulillah merupakan perkara yang dituntut. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai pidato dan khutbahnya dengan alhamdulillah. Dan kita telah mengambil beberapa dalil pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis Jabir bin Abdullah di Sahih Muslim, bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai khutbahnya dengan alhamdulillah wasana Allah, dengan pujian dan sanjungan kepada Allah azza wajalla. Demikian hadis Al-Hakam Ibn Hazm Al-Khulafi, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah bersandar di atas tongkat seraya atau memulai dengan alhamdulillah dan as-sana alaih, dengan kalimat-kalimat thayyibat mubarakat. Dalil berikutnya yang menunjukkan akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa akhrajahu Muslimun fi sahihi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di sahihnya, Sahih Muslim, min hadithi, di situ Abbas, yang benar ini Abbas, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala anna Dhimadan, bahwasanya Dhimad nama orang, dan beliau dari suku Al-Azdi Syanu'ah, selama akan datang. Qadima Makkah fa sami'a sufaha'a Makkah. Beliau tiba, datang ke Makkah, kemudian beliau mendengar orang-orang safih, yaitu orang-orang bodoh, orang-orang tolol dari ahli Makkah. Yaqulun, mereka mengatakan, qadima Makkah wa kana min asli Syanu'ah. Beliau tiba di Makkah dan beliau adalah dari asli Syanu'ah. Wa kana yarqi min hadhihi rih. Dan beliau ini mengobati dengan ruqyah atau meruqyah, termasuk orang yang meruqyah dari penyakit ini, yaitu penyakit yang dimaksud dengan rih di sini penyakit al-junun wa masul jin, penyakit gila dan kerasukan jin. Fasami'a sufaha'a Makkah. Kemudian dia pun mendengar orang-orang dungu dari penduduk Makkah, yaqulun, mereka mengatakan anna Muhammadan majnunun, bahwasanya Muhammad itu gila, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tuduh sebagai orang gila. Faqala law anni ra'aitu hadzal rajula la Allahu yashfiyahu ala yadi. Maka Dhimaad radhiyallahu anhu, sebagaimana akan datang pada akhir kisah, dia mendengar ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berislam. Dia mengatakan, seandainya saya bertemu dengan orang ini yang dituduh dan dikatakan sebagai orang gila oleh sufaha'u Makkah, seandainya saya bertemu dengan orang ini, barangkali Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dengan perantara. Karena beliau termasuk dari
tabib, yaitu dokter yang mengobati penyakit demikian dengan ruqyah. Mendengar dari ucapan orang-orang Makkah tersebut, dia pun mengira betul bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah orang gila. Sehingga dia berangan dan berharap mungkin bertemu dengan orang ini, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberinya kesembuhan dengan perantara. Nah, bagaimana dia menyandarkan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. La Allah. Qala farlaqiyahu. Kemudian beliau berkata, akhirnya Iman Al-Asdi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertemu dengan Rasulullah. Faqala ya Muhammad inni arki min hadzal rihi. Maka beliau pun mengatakan, wahai Muhammad, sungguhnya saya mengobati dari penyakit ini. Wa innallaha yashfi ala yadi man syaa. Dan semuanya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dengan perantaraku siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki. Demikianlah seorang dokter, seorang yang memiliki keahlian dalam pengobatan untuk menyandarkan kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila saya sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Jadi kesembuhan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya ketika menjenguk orang sakit dan mendoakan orang yang sakit dengan kesembuhan, Allahumma ishfi anta syafi shifaan, atau la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Idhabil ba's rabban nas ishfi anta syafi. Jauhkanlah al-ba's, kesakitan, Tuhan manusia. Ishfi anta syafi. Sembuhkanlah semuanya engkau lah sang penyembuh yang memberi kesembuhan. La shifaa illa shifaa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Shifaan la yughadiru saqaman. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sedikit. Fahal laka an arkik? Maukah kamu untuk saya meruqyahmu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Beliau memberikan khutbatul hajah. Innal hamdalillah. Ini syahid dari hadis ini yang didatangkan oleh Syekh Yahya hafizahullah sebagai pendalilan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai ucapannya dengan hamdalah, dengan alhamdulillah. Innal hamdalillah. Segala puji hanya, semuanya segala pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kami memujinya dan memohon pertolongan kepadanya. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri hidayah, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tiada yang dapat memberinya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Adapun setelah itu, faqala, mendengar ucapan itu, Imad Al-Azdi radhiyallahu anhu kagum dan terheran dan menyadari bahwasanya ini bukanlah ucapan orang yang gila. Faqala a'id alayya kalimatika haula. Maka beliau pun mengatakan, ulangi kepada saya ucapan-ucapanmu itu. Fa'ada hunna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah sama fa'al. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang kepadanya sebanyak 3 kali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai akhir.
Sebanyak 3 kali. Qala fa qala laqad sami'tu qawla al-kahanati wa qawla as-saharati wa qawla syu'ara fama sami'tu mithla kalimatika haula. Maka Imad Al-Azdi radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh saya telah mendengar ucapan para dukun, ucapan para penyihir dan ucapan para penyair, maka saya tidak mendengar dari mereka seperti ucapan-ucapanmu ini. Walaqad balagna na'us al-bahr, dan sungguh saya telah mengarungi lautan. Ai na'us al-bahr ay wasatul bahr, pertengahan, yaitu lautan, wasatul bahr, pertengahan lautan. Wa fi ba'd riwayat qamus. Nah, ini tambahan dan taklid dari Syekh Yahya hafizahullah. Dalam sebagian riwayat dengan lafaz qamus, qamusul bahr wa huwa tashhih. Tapi ini tashhih, yaitu kesalahan dari penulisan atau penukilan. Qala fa qala hati yadak. Kemudian setelah itu beliau meminta tangan Rasulullah SAW, ubayyi'uka atau ubayyi'aka alal islami fabaya'ahu. Nah, berikan tanganmu, saya akan membaiatmu di atas agama Islam. Maka beliau pun memberikan tangannya dan Imad Al-Azdi membaiat Rasulullah SAW untuk setia dan memeluk agama Islam. Faqala Rasulullah SAW wa ala qaumih. Dan demikian baiat atas atau untuk kaummu. Qala wa ala qaumih. Yang mengatakan dan untuk kaumku. Nah, syahid bahwasanya Rasulullah SAW memulai dengan innal hamdalillah. Dan dari hadis ini di antara faedah yang dapat dipetik bahwasanya terkadang ahlul al-haq itu disebar atasnya tuduhan-tuduhan kebatilan sebagai pendusta, sebagai penyihir. Nah, dan misalnya dari tuduhan-tuduhan palsu dari ahlul batil, maka janganlah seseorang merasa ciut nyalinya dan merasa gentar dari tuduhan-tuduhan tersebut, walaupun banyak penyelisih dan banyaknya ahlul batil. Hendaknya dia kokoh dan istiqamah dan saya paham hak, dan hak akan tampak dan Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kebenaran di atas kebatilan. Dan sunnatullah ahlul haq seringnya aqallin, yaitu orang yang minoritas, sedikit. Itu sunnatullah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hamba yang bersyukur. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum. Kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh, dan sedikit mereka itu. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, Innal Islam bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Dalam hadis Abi Hurairah, Sahih Muslim, sungguhnya Islam itu awal mulanya dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana mulanya. Maka tuba, keberuntungan, dan di makna tuba adalah syajaratun fil jannah, yaitu pohon di jannah. Ini balasan dan janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang kokoh dan komitmen di atas as-sunnah. Fatuba lil ghuraba. Keberuntungan bagi orang-orang yang asing. Wa thabata inda ashabis sunan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian telah sabit terus Syekh Hafizahullah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, yaitu pentingnya serta dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memulai khutbahnya dengan hamdalah, dan Syekh Hafizahullah Allah Subhanahu wa taala anugerahi hafalan yang kuat sehingga tidaklah satu majelis kecuali dipenuhi dengan dalil-dalil. Wa thabata inda ashabis sunan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, antara sabit di sisi ashabus sunan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah fi nikahi wa ghairihi. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami khutbah al-hajah pada pernikahan dan selainnya, yaitu untuk mengucapkan innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sama dengan khutbatul hajah sebelumnya. Baik dalam khutbah Jumat atau pada syu'unil muhimmah. Demikian pada khutbatul hajah fil nikah. Nah, itu semuanya segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya dan memohon pertolongan serta memohon ampunnya dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk, maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan, maka tiada yang memberinya petunjuk. Dan saya bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa fi sahihain, demikian di Sahih Bukhari dan Muslim, kisah Burairah atau Barirah. Nah, kisah Barirah, nama seorang wanita budak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qama fahamidallah wa asna alaihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kisah yang panjang dari ketika ada yang ingin memerdekakannya dengan syarat, yaitu dia sebelumnya adalah budak salah seorang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ingin memerdekakannya. Namun tuannya memberi syarat bahwasanya apabila Aisyah radhiyallahu anha memerdekakannya, maka walaknya untuk tuannya, untuk mereka. Maka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkaranya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam qama fahamidallah wa asna alaihi, bangkit, yaitu memberikan pidato kepada manusia, kemudian memuji dengan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan menjunjungnya. Tsumma qala ma balu unasin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Ma balu ma halu wa ma sya'nu. Ada apa urusan dan keadaan orang-orang yang memberi syarat dengan syarat-syarat yang bukan di dalam kitabullah, menyelisihi kitabullah. Man ishtarata syartan laysa fi kitabillah fa huwa batil. Barang siapa mensyaratkan satu syarat yang menyelisih kitabullah, bukan di kitabullah, maka dia itu batil. Wa thabata fi sunan Abi Daud. Demikian telah sabit di Sunan Abi Daud min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu khutbatin laysa fiha tashahhud fa hiya kal yadil jazma. Nah, telah sabit di Sunan Abi Daud dari hadits Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap khutbah tiada padanya tasyahhud, maka dia bagaikan tangan al-jazma ay maqtu'ah. Tangan yang terpotong. Khutbah yang tidak ada tasyahhud padanya, maka dia bagaikan tangan yang terpotong dengan cepat. Tangan yang tidak ada faedahnya bagi pemiliknya. Ini perumpamaan bagi khutbah yang tidak ada padanya tasyahhud, seperti tidak berguna, yang terputus dan terpotong. Dan wal jazr sur'atul qat, terpotong dengan cepat. Dan antara ada yang mengatakan bahwasanya jazma di sini al-judam, penyakit kusta atau lepra. Dan ini dia adalah penyakit yang ma'ruf. Wa min at-tasyahhud al-bad' bil hamdil wa tsana. Dan termasuk dari tasyahhud adalah memulai dengan alhamdulillah wa tsana, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Syekh akan menyebutkan masih ada sedikit. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kita lanjutkan kajian kita Fathul Alam fi Irasati Ahadits Bulughil Maram.